Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, Feby Agnesia, dengan NIM 2015-2012 8 dari kelas BKI 5D. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini Feby akan membuat learning journal minggu ke-7, yaitu yang akan mengulas atau mereview pembelajaran minggu kemarin, materi minggu kemarin, mengenai format penulisan logika bahasa, rasionalisasi data dalam film dokumenter untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah film dokumenter dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma. Baik teman-teman semua, kalau di video-video sebelumnya, video-video learning journal Feby yang kemarin, kita sudah membahas materi mengenai mulai dari sejarah dari film dokumenter, kemudian pengertian, kemudian jenis-jenis, dan langkah-langkah untuk membuat film dokumenter. Nah, kali ini materinya mengenai penulisan, format penulisan dari film dokumenternya itu. Nah, apa sih penulisan naskah itu? Penulisan naskah sendiri didefinisikan sebagai rangkaian yang dilakukan oleh seseorang secara bertahap, mulai dari mulai membuat gagasan sampai membuat treatment sendiri. Nah, treatment yang baik itu meliputi adegan-adegan yang nantinya akan terdapat di dalam sebuah film atau di dalam film dokumenter itu sendiri. Nah, peran atau fungsi dari pembuat naskah ini, beliau itu bisa membantu dalam hal mengarahkan adegan-adegan apa yang nantinya akan ditayangkan dan dijadikan sebuah film. Kemudian nanti beliau juga akan menjadi sutradara dari film dokumenternya tersebut. Kemudian beliau juga nantinya bisa membantu untuk memaksimalkan perannya sebagai treatment yang sudah ada. Nah, adapun proses dari penulisan naskah ini dimulai dari kita mendapat ide atau gagasannya, kemudian ada tema, kemudian selepas itu membuat riset atau pengamatan ke tempat kejadian, kemudian kita mulai susun sinopsisnya, membuat treatment dan penulisan naskah. Nah, untuk menjadi penulis sendiri itu ada beberapa kriteria, seperti penulis itu harus memiliki pemikiran ataupun ketajaman mengenai apa yang akan ditulisnya nanti, sehingga tulisan itu dapat terurai menjadi suatu cerita yang memang nyata diterima oleh masyarakat yang nanti akan menonton. Dan selanjutnya, salah satu kriteria dari penulis itu sendiri ialah penulis harus mampu menilai mitos yang dianggap benar dan kenyataan yang dipalsukan. Dalam hal ini ia diharapkan mampu untuk menampilkan kenyataan yang memang benar-benar sungguh, karena ini kan masuk ke film dokumenter ya, yang memang benar-benar adanya, ada dan nyata. Nah, selanjutnya ada logika bahasa. Dalam film dokumenter, gaya bahasa bisa dijadikan sebagai gaya dari film dokumenter itu sendiri, di mana film adalah sebuah bentuk karya yang menceritakan sesuatu untuk dilihat dan ditonton. Dalam film ada beberapa pengertian bahasa, di mana yang pertama ada speech atau jam tayang, kemudian gambar atau pictures. Nah, kaitannya film dokumenter dengan bahasa itu meliputi narasi digunakan menjadi media visualisasi. Contohnya sebuah narasi yang dijadikan menjadi storyboard dan setelahnya baru rangkaian film itu dibuat. Nah, mengapa gaya bahasa ini menjadi salah satu hal yang cukup penting juga? Karena kan pada saat seseorang ingin mengkomunikasikan sesuatu juga dibutuhkan bahasa yang baik. Dalam sinematografi
Dalam sinematografi, bahasa yang digunakan adalah kinema, yaitu gambar yang bergerak, terdiri dari audiovisual dan karakteristiknya berbeda dengan bahasa tulis. Ya bahasa kayak kita aja nih, gitu kan? Ada aja film yang walaupun wawancara, ya mereka juga menggunakan bahasa yang baik untuk nantinya kan dijadikan sebuah film dan akan dilihat serta ditonton oleh masyarakat luas. Kemudian ada rasionalisasi data. Pemikiran rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Berpikir rasional selain itu menjadi sangat yang diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional. Di antaranya mampu menganalisa, kemudian mampu memperdalam pengetahuan, menerima informasi yang objektif, kritis, dan banyak membaca. Sehingga pikiran rasional itu akan muncul. Nah, itulah materi yang sudah Feby terima, yang sudah saya terima di pembelajaran offline minggu kemarin mengenai format penulisan logika bahasa rasionalisasi data dalam film dokumenter, di mana bukan hanya musik, kemudian mungkin ada efek-efek tertentu, tapi penulisannya itu juga sangat penting dilakukan untuk membuat film dokumenter yang baik dan membuat film-film lainnya. Seperti itu. Alhamdulillah, itulah materi yang bisa Feby sampaikan mengenai learning journal minggu ke-7 ini, yaitu dari materi format penulisan logika bahasa, rasionalisasi data dalam film dokumenter. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Feby akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan UTS. Semoga nilai yang kita dapatkan sangat puas dan baik. Terima kasih.